pagi yang ini agak istimewa ya, karena dalam kaitan bulan kesaksian pelayanan. Biasanya kalau ruang kesaksian itu bisa banyak yang bersaksi, karena ini agendanya juga masih banyak. Jadi untuk forum kesaksian dari komisi membatasi hanya berapa lah? Boleh satu, dua aja. Boleh dua ya. Monggo, dua saja. Oh ya. Monggo, Mas Petra, langsung ngacung ya. Monggo Mas, silakan. Sebentar Bapak Ibu, saya ketika masuk di ruangan komunitas doa pagi tadi terus terang merinding, bukan karena takut atau apa dengan Bapak Ibu semua, tetapi saya mengingat mundur ke belakang ketika komunitas doa pagi yang pertama. Saya ini termasuk produk dari doa pagi, zamannya Pak Hendro, Pak Watimuri, Pak Nadikun, Pak Sidik, Bu Nyuwati, yang saya sebut yang lama-lama dulu, yang dulu-dulu. Karena saya memang dulu produk doa pagi, jadi istilahnya saya yang paling muda yang saya sebut yang sebut-sebut itu dulu. Dan saya berdiri di sini, mohon maaf sebetulnya nggak janjian sama Pak Adi, tapi yang ingin saya sampaikan ini adalah persis sama seperti Pak Adi, bukan materialnya, tapi betul-betul kasih karunia dan anugerah yang sudah diberikan Tuhan. Ketika saya dulu doa pagi, mungkin yang saya sebut tadi yang lama-lama itu perso dan masih ingat. Saya pertama kali doa pagi itu kan yang saya minta adalah Bapak Ibu, saya pengen ngajak di Petra. Betul, ternyata doa pagi itu sangat besar kuasanya. Dan judul kesaksian saya ini adalah anugerah dan kasih karunia itu terjadi pada komunitas doa pagi. Doanya Mbak Marta itu tidak menutup kemungkinan di setiap ruangan GKJ Wali ini besok ke depannya pasti akan terpenuhi. Karena kalau di sini ini aja kemungkinan tidak cukup, karena doa pagi biasanya kan di titik-titik itu saling mendoakan dan tidak menutup kemungkinan itu bisa terjadi. Dan saya sudah diberikan Tuhan, ngajar di Petra dituruti sama Gusti. Tuhan, saya ingin punya rumah, ya dituruti sama Gusti Yesus. Tuhan, saya ingin punya kendaraan. Kalau sudah punya rumah, doa kita tidak munafik ya. Kalau sudah punya rumah, doanya kan pengen punya rumah, pengen punya mobil, diberikan. Tuhan, saya pengen setelah di Petra sudah, saya kira sudah cukup ya. Tuhan, saya ingin jadi pegawai negeri, ya dituruti pegawai negeri. Dan itu mungkin sampai saat ini dan sampai pensiun jelasnya. Terus mengutip apa yang disampaikan judul ibadah doa pagi ini tadi, yaitu anugerah kasih karunia itu terus mengalir. Dan yang saat ini beberapa bulan yang lalu ternyata apa yang tidak saya minta itu dari Tuhan. Itu apa? Sakit. Yang tadi rumah, pekerjaan, mobil itu terus terang saya minta diberi sama Tuhan. Karena di dalam doa komunitas doa pagi itu sangat besar kuasanya. Dan beberapa bulan saya tidak minta, tapi berkat dan anugerah kasih karunia itu mengalir, yaitu sakit. Saya 47 tahun usia saya, pas Mei kemarin 47 tahun, saya itu nggak pernah sakit. Ya karena mungkin pekerjaan saya guru olahraga, jadi nggak pernah sakit. Sakit sekali, masuk rumah sakit langsung operasi, down saya. Terus terang ketika sakit sebelum operasi itu saya nggak mau ditunggu istri. Saya pengen sendirian karena
ketika saya sendirian, di situ saya bisa merenungkan apa yang terjadi selama ini. Ternyata 3 hari masuk rumah sakit itu saya menyalahkan Tuhan. Betul, saya menyalahkan Tuhan, saya protes Tuhan. Loh Tuhan, kenapa sakit saya kok tidak stop di kolesterol, asam urat atau asma? Karena saya dulu pengidap asma. Tapi puji Tuhan Pak Adi, setelah COVID itu asma saya itu sembuh. Padahal COVID itu yang diserangkan pernafasan, tapi saya sembuh. Dan ketika COVID itu kan saya papalah ya Pak Adi ya, sama Pak Adi ketika melayani kematian kan mesti Pak Adi, Pak Petra saya berangkat, pokoknya info dari Pak Petra. Ternyata sembuh Pak asma saya. Dan baru ini sakit, ternyata sakitnya jeroan Bapak Ibu. Yang semula saya nggak pernah sakit sekali jeroan. Saya divonis, ternyata katanya liver akut. Ternyata diperiksa di USG, ternyata ada penyumbatan saluran kanker empedu. Diperiksa penyakit dalam, ternyata dokter penyakit dalam menyampaikan ke saya, Pak, nanti diperiksa dokter bedah, tolong menurut aja. Dok, siapa? Kok menurut dokter bedah? Apa yang dioperasi? Ternyata kanker empedu saya diambil. Akhirnya 3 hari tadi saya menemukan Tuhan, menyalahkan Tuhan, kok enggak di asam urat, kolesterol, kok langsung kanker empedu diambil, saya operasi. Ternyata dari situ banyak hikmah yang saya ambil. Yang pertama itu bahwa pola hidup sehat itu bukan olahraga yang pertama. Yang selama ini saya yakini adalah saya makan apa saja olahraga pasti hilang itu penyakit. Ternyata salah. Pola hidup sehat yang pertama adalah pola makan. Betul. Memang pola makan ini saya katakan saya ini rakus. Semua makanan saya makan. Ternyata salah. Terus pola istirahat. Selama ini kerja saya memang apa ya? Siang jadi malam, malam jadi siang. Enggak atur pokoknya. Nah, dengan adanya sakit ini, Tuhan telah mengingatkan saya untuk betul-betul memperhatikan pola makan dan pola istirahat saya. Sampai istri saya besok ya, saiki sengilingno Gusti Dewi kapur mutapan. Manut saya. Banyak ketika saya disambangi sama teman-teman wilayah 1, saya besok iki aku loro Mbak, tolong sampeyan senengnya aku muat. Saat itu saya Mbak Nini, siapa aja waktu itu yang teman. Saya kan ngomong gitu ya Mbak ya. Saya saat ini sakit, saya harus lemah. Tapi sampeyan senengnya pokoknya manut. Karena ketika saya sehat, siapapun yang menasihati lewat. Seakan-akan saya yang paling kuat, ternyata nggak bisa. Hikmahnya di situ. Dan percayalah bahwa komunitas doa pagi ini adalah komunitas yang betul-betul dianugerahi, dikasih karunia itu mengalir pada komunitas doa. Sekali lagi, doa pagi adalah nafas hidup. Matur nuwun Gusti. Ada yang mau menyambung? Belum waktunya saat itu Bapak Ibu. Baik, kalau tidak ada, apa-apa kita